warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari kabupaten kota provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Hadir pula dalam acara ini Dr. Susanti Dewayani, calon wali kota Pematang Siantar yang dikenal sebagai Bunda Yatim Siantar. Kehadiran Susanti turut memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya panitia dalam menghimpun anak-anak muda untuk mengikuti kajian ini. Beliau juga menyoroti peran penting generasi muda dalam membangun masa depan yang lebih baik. Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan inspiratif. Saya sangat menghargai upaya panitia dalam menggerakkan anak-anak muda untuk belajar dan berbagi bersama. Semoga acara seperti ini terus berlanjut dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Dengan tema berproses bersama, acara ini diharapkan menjadi titik awal bagi peserta untuk terus memperbaiki diri dan lebih berkontribusi dalam kehidupan sosial di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada pagi hari ini, hari yang luar biasa khususnya bagi masyarakat Kota Pematang Siantar, terkhusus bagi generasi muda Kota Pematang Siantar. Kehadiran Koh Denis Lim yang ditunggu-tunggu sudah beberapa hari ini, dan tadi sudah ada sharing Siantar dengan tema berproses bersama. Ini menunjukkan bahwa untuk membangun suatu masyarakat, membangun Kota Pematang Siantar yang lebih baik lagi, membutuhkan proses yang cukup harus kita persiapkan. Kemudian proses itu harus berkesinambungan dan berkelanjutan, dan tentunya ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali generasi muda. Dan semoga kegiatan ini tentunya membawa inspirasi, membawa semangat khususnya bagi masyarakat Kota Pematang Siantar, generasi muda, untuk terus berproses kepada Kota Pematang Siantar yang lebih baik lagi, Siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Terima kasih Ko Denis sudah menginspirasi anak-anak Kota Pematang Siantar. Enak ini suaranya, crispy, garing ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Segala pujian yang kepada Allah atas nikmat karunia-Nya kita bisa ngaji bareng di sini, insyaallah di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, juga insyaallah bersama orang-orang yang baik. Semoga ini juga wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, merelakan waktunya, energinya. Ada yang terpaksa tidak ke sini? Tidak. Ada yang datang ke sini sempat jatuh dari motor? Nah, selamat ya. Allah sayang sama kalian semua, terutama yang akhwat ini, karena seingat saya, jujur, berapa kali sen kiri belok kanan lebih sering celaka atau selamat? Kadang yang celaka yang belakang, kagok liatin kaliannya. Alhamdulillah. Ini satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak? Agak jomplang ya. Ya, kita menuju akhir zaman ya. Salah satu ciri akhir zaman itu banyak di hadis-hadis sahih, seperti misalkan nanti orang berlomba-lomba mendirikan bangunan ya yang tinggi-tinggi, padahal dulunya mereka tidak beralas kaki menggembala domba, sekarang berlomba-lomba mendirikan bangunan.
Bahkan yang bangunannya tinggi-tinggi justru kadang ya negara yang termasuk Jazirah Arab ya, di Dubai, Uni Emirat Arab. Terus salah satunya adalah nanti akan lebih banyak wanita daripada laki-laki. Sampai perbandingannya 50 kelahiran, 50-nya perempuan, laki-lakinya 1. Coba bayangin ya, udah mah perempuannya 50, lelakinya 1, lelakinya nggak suka perempuan lagi. Betapa repot ya. Alhamdulillah syarat ke surga nggak harus nikah dulu. Karena kalau bicaranya jodoh, yang jomblo angkat tangan. Blo, jangan malu blo. Karena saya bilangnya jomblo, jadi yang janda pun boleh ikut angkat tangan. Gak apa-apa. Mudah-mudahan jodohnya soleh ya. Tenang, jangan terlalu ini, karena saya nanya kayak gitu bukan pengen menafkahi, bukan. Tapi karena rumus jodoh harus dihafal semuanya. Cepat atau lambat pasti ketemu. Kapan paling cepat? Di dunia. Kapan paling lambat? Lebih tepatnya di surga ya. Pertanyaannya satu, kita mati ke surga atau enggak? Karena kadang ada yang bela-belain, nggak apa-apa deh merelakan cara dia ke surga, yang penting dapat jodoh di dunia. Ya udah nggak apa-apa aku pacaran, ya udah nggak apa-apa aku lepas kerudung. Nah jangan ya. Istilah judulnya hari ini berproses bersama. Nanti tadi diminta juga untuk lebih banyakkan diskusinya, tanya jawabnya. Tapi mohon digarisbawahi kalau misalkan datang ke sini dengan niatan kayaknya perlu minta saran dari si Koko. Oh ketahuilah yang dimintai saran juga punya masalah. Ini benar dong. Nabi dimintai saran, Nabi juga punya masalah. Maka kalau misalkan ngerasa bahwa solusinya itu adalah nasihat dari orang, maka dari awal udah gagal. Karena sejatinya nasihat solusi itu datangnya dari Allah. Ya, makanya memang seharusnya urutannya ada masalah, sujud dulu, baru nanti Allah kirimin orang yang jadi jalan. Karena kita bukan nabi, nggak tiba-tiba ada suara dari langit dan lain-lain. Ya, tidak juga turun wahyu. Nah, kadang kebaliknya ini yang bikin kita stres. Ada masalah, WA sana sini dulu, ketika yang lain nggak bisa bantu, kayaknya tinggal ambil wudhu dan sujud dan yang belum saya lakuin. Nah ini kebalik. Kalian sendiri kalau punya teman, kalau senang-senang samanya yang itu terus, giliran ada masalah baru nyari kalian. Kesel nggak? Kesel kan? Boleh dinaikin lagi Ustaz. Apanya? Oh di ke atas lagi, baik. Segini Ustaz. Iya. Baik. Makasih Ustaz. Ya. Kesel nggak? Kesel. Jiwa julid kalian pasti bergejolak gitu. Orangnya datang aja udah malas, sudah nunjuknya pun nggak pakai jari. Gitu. Ya. Hati-hati keterusan ya. Tapi gitu, alhamdulillah Allah mah nggak pernah gitu ya. Setiap kali kita baru nyari Allahnya pas lagi ada masalah, tidak pernah ada suara dari langit. Kemana aja, giliran gini baru aja sujud, nggak mungkin. Ya, maha baiknya Allah. Kalau istilah ketika judulnya berproses bersama, ketahuilah semua yang terjadi dalam hidup kita itu nggak. Kita ngaji di sini, ayah dan ibu kalian yang itu, kalau sudah menikah pasangannya yang itu nggak ada yang kebetulan. Dan siapa yang paling beruntung dari semuanya? Yang bisa ngejadiin apapun itu, ketemu siapapun itu, jadi jalan tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Ya. Jadi sesuatu baru jadi baik tuh standarnya cuma satu, bikin kita tambah dekat sama Allah. Kerjaan, bukan yang paling besar gajinya dan fasilitasnya. Yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya. Coba ya, gaji 20 juta, tapi mohon maaf, kalau kamu pengen Jumatan cuma boleh sebulan sekali ya, nggak ada yang gantiin soalnya. Bisa jadi kita lebih milih, ya udah nggak apa-apa deh 1.500.000, tapi terjaga ibadahnya. Dapat nominal, koruptor juga dapat duit. Mulia? Enggak. Bahagia? Enggak juga. Beli villa yang nikmatin si mamang sama si bibi, jaga villa, berenang tiap hari. Enak. Suratnya pun nggak boleh nama dia, harus nama si bibi. Karena nanti buat cuci uangnya, ya repot. Tiap bulan digaji.
Teman yang paling baik yang gimana? Bukan yang paling sering traktir, tapi yang paling banyak ingetin ke Allah. Meskipun mungkin bawel, udah sholat belum? Ya, dan lain-lain. Sama, semuanya begitu. Rumah tangga yang mana yang paling baik? Bukan setiap hari suaminya naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai bunga mawar. Lagi musim hujan. Teringat ini ya, ucapannya para istri dari orang-orang soleh terdahulu. Mereka, tolong ini yang belum jadi istri dicatat dulu aja, nanti sampein ke suaminya. Yang udah menikah, tolong sampein ke suaminya. Tapi tolong suami sendiri ya, jangan suami orang. Ya, biar nggak salah ya. Mereka tuh berkata kayak begini, wahai suamiku, kami, maksudnya kalian, para istri dan anak-anak, kami, istri dan anak-anakmu, kami itu tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau mungkin menurut kalian itu biasa aja, bagi seorang pria itu ungkapan yang luar biasa. Nih, laki-laki ya, jujur Pak, ketika kalian nyari duit di luar sana, kalian pasti rela mau dicaci, mau dibanting, mau dihina. Yang penting di rumah anak istri yang disayang tercukupi kebutuhannya, betul? Siap mereka. Tapi kadang dagangan atau kerjaan nggak selalu sesuai kepengen. Terus ternyata ya Allah lagi nggak laku, cuma dapat segini, gimana anak istri saya di rumah? Nyampe rumah udah minta maaf, mama cuma dapat segini. Dipeluk sama tetehnya, sama kakaknya, nggak apa-apa. Karena kami tahan kalau sekedar lapar. Tapi yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Selagi ini halal, bismillah. Segagah-gagahnya mereka bisa tersungkur nangis sih. Terima kasih. Nikmat yang lebih besar mana lagi daripada punya istri yang alhamdulillah yang ngertiin. Ya. Daripada misalkan hari ini dapat duit banyak luar biasa, atasan memuji, karyawan mengagumi, pelanggan semua saling merekomendasikan kerjaan kita bagus. Pulang udah seneng nih, istri saya pasti senang. Begitu dikasih nih mah 50 juta, dia malah gebrak meja. Yang bener aja ya Pak. Lihat tuh tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu, tahu nggak? Masa mobilnya bagusan dia daripada kamu? Pikir dong, pikir. Bagus nggak acting saya? Itulah salah satu adegan di film-film azab. Itu perih akhirnya biasanya. Tapi beneran, langsung hari itu seketika pasti jadi hari terburuk bagi si laki-laki. Beneran kadang kita tuh para pria, kalau beneran pria ya, orang soleh asli, bismillah ya, bismillah lah, mau diapain aja di luar, sehancur apapun hari itu kita bisa tenang sekedar karena memikirkan walaupun di dunia luar aku diginiin sama orang, tapi setidaknya di rumah aku tahu ada satu wanita yang akan selalu mendukung aku. Bisa tenang gitu, beneran. Daripada misalkan kebalik, kita di semua memuji, mengagumi, nyampe rumah satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat kepadanya secara syariat, malah paling sering ngomel. Saya ngobrol di podcast sama Pak Novel Baswedan. Mungkin kalau beliau lebih terkenalnya waktu itu nyelidikin korupsi, terus mukanya disiram air keras sampai matanya nggak bisa melihat ya. Beliau bilang 95 koruptor yang tertangkap itu salah satu penyebabnya adalah di rumahnya ada yang nggak pernah puas ya. Nah, maka ini dia, na'udzubillah, masalahnya kalau ngikutinnya kepengen sendiri, kepengen hati, nggak akan pernah bisa puas. Kalau sudah cukup hanya Allah saja, bismillah insyaallah. Makanya maha adilnya Allah, kalau pengen sering mengulangi dia. Izin, kalau yang tadi ada yang pada jomblo, saya bukan pengen matahin semangat ya, tapi punten, masih ada peluang kalian mati jomblo. Benar, bukan matahin semangat. Karena ya, bukan itu syarat ke surga itu ya. Jomblo tapi takwa masih bisa ke surga nggak? Masih. Dan kalau ada yang minta kaya, punten, akan ada yang meninggal tanpa pernah merasakan bagaimana namanya kaya. Ini juga bukan karena Allah pelit, bukan karena Allahnya pelit. Allah tahu ini hamba kaya ngaco, tahan aja duitnya sekalian ya.
bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia tuh pertolongan dari Allah. Dan juga akan ada orang yang minta sehat tapi sembuh, sakit terus sampai ke meninggalnya. Ini pun bukan Allahnya jahat, tapi demi Allah ada hari si orang yang sakit ini dia bersyukur, saya yang sakit, gara-gara saya sakit boro-boro bisa pergi maksiat, cuman terkapar di kasur sambil zikir, maka dia pasti lebih terjamin surganya daripada yang sehat tapi maksiat. Ya, maka semua permintaan pun belum tentu dikabul kecuali satu permintaan. Kalau permintaan ini yang diminta, Allah nggak mungkin nggak ngabulin, pasti akan mengabulkan. Karena kalau sampai ini yang dikasih, pasti bahagia. Minta apa? Minta apa? Minta hidayah. Beneran. Kalau nanti malam ini kita masih ada umur sepertinya, Sumatera Utara itu termasuk enak kalau pengen tahajud, karena subuhnya lebih lama ya. Apalagi Aceh mungkin ya. Kalau di Surabaya bisa jam 3.55 udah azan subuh tuh. Kita di sini bangun jam 3:30 nih masih bisa sholat tahajud ya. Bangun datang nih, nggak ada siapa-siapa, sendirian aja di kamarnya. Ya Allah, ini hamba-Mu datang ya Allah. Ngaku selama ini lebih banyak salahnya, lebih banyak mintanya daripada syukurnya, lebih banyak ngeluhnya daripada syukurnya, lebih banyak tidak taatnya daripada taatnya. Tapi Engkau yang punya kuasa mematikan hamba, Engkau belum mematikan hamba ya Allah. Maka kalau hamba boleh meminta di malam ini, di sepertiga malam, minta ya Allah, berikan hati hamba hidayah ya Allah. Hamba cuma minta itu aja. Karena kalau sampai ini yang Allah kasih, mau kalian hidupnya kayak gimana aja, kalian punya selalu nemuin cara buat bahagia. Tapi kalau misalkan bukan itu yang Allah kasih, kalian punya apa aja juga nggak bisa bahagia, beneran nggak bisa. Kalau dibilang bahagia dari kaya, kenapa koruptor sebelum nyuri udah kaya belum? Udah, kenapa masih nyolong? Ya udah, nggak ada hidayah di hati. Berapa banyak pria selingkuh ternyata istrinya lebih cantik daripada pelakornya, betul? Saya senang sekali bagian ini nih ya. Karena itu jadi bukti katanya bahwa ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik kok. Perlu apa pun? Tolong yang tegas. Berarti kita harus bawa apa? Bedak herosi, salisil, tergantung gatalnya. Kalau gatalnya karena panu, memang lebih tepat kalpanas ya. Jadi kalau ada yang ganggu suaminya, taburin lagi. Oh, beneran gini loh, yuk lihat ya, seberat-beratnya kita, beratan mana sama masalahnya nabi-nabi ya. 4 wanita paling mulia di surganya Allah, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, putri Rasulullah yaitu Fatimah radhiyallahu anha, lalu ibunya Nabi Isa, Maryam, dan juga istrinya Fir'aun yaitu Asiyah. Jujur, mereka dapat surga setinggi itu. 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Dari miliaran wanita, yang paling mulia 4 ini saja. Bahkan Aisyah tidak termasuk di dalam situ, walaupun beliau juga termasuk ahli surga. Sumayyah ahli surga, Ummu Salamah ahli surga. Tapi 4 yang paling tinggi, 4 tadi, Khadijah, Fatimah, Maryam, Asiyah. Jujur, mereka dapat posisi itu karena hidup enak atau karena hidup pahit? Pahit kalau mau jujur. Tapi mereka kok nggak ngeluh gitu pertanyaannya? Ya karena sadar betul titik bahagianya yang udah berubah. Jadi bahagia itu tergantung ilah di hatinya apa, ya. Nah, ilah itu misalkan la ilaha illallah, apa artinya? Ya sering diterjemahkannya begitu ya, padahal tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu kan dalam bahasa Arab lebih tepatnya adalah Rabb, Rabbi, Tuhanku, Rabbana, Tuhan kami. Kalau ilah itu lebih tepatnya apa coba? Ilahin nas, terjemahannya bukan Tuhan manusia, tapi sesembahan manusia ya, di surat An-Nas itu ya. Nah, makna ilah itu meluas, salah satunya adalah apapun yang mendominasi hati manusia ya.
Makanya kadang sederhana, kok dia sholat mah sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis tuh. Giliran uangnya hilang baru nangis. Duit di hatinya udah, mesti ngaku jujur. Dia sholat mah sholat kok muslim, tapi giliran nggak ketinggalan sholat kayak nggak pernah ngerasa bersalah gitu. Tapi waktu gagal nyalek kok gila ya dia ya. Ini kan di hatinya jabatan berarti. Bener, karena mereka ngerasa ya udah kayak begitu, udah di dalam bahagianya tuh udah bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Bahagianya bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang ku bahagiakan. Jadi kadang cara kita bahagia tuh sesederhana kita benerin dulu isi nikmat dan musibah yang kita ketahui. Karena kalau bagi kita nikmat adalah keinginan kita yang terkabul, pertanyaannya kata siapa yang kita pengen itu selalu baik buat kita. Dulu waktu kecil doyan permen nggak atau es krim? Tapi ketika udah sakit gigi diambil sama si mama. Bahkan kita marah ke ibu kita, dasar mama pelit. Masa permen aja nggak dibeliin, giliran beli gelang emas bisa. Aku mau minggat dari PAUD misalkan. Ya. Tetangganya lewat, ibu kan kaya bu, kok permen aja nggak dibeliin sih untuk anaknya? Ibu benci banget ya sama anaknya. Ya anaknya saya sakit gigi, masa saya kasih permen terus? Kan ini bukti sayang. Kalau saya nggak sayang, nah ini narkoba nak, pakai ya sampai mati please. Itu kalau nggak sayang. Kan justru karena sayang makanya nggak semua dikabul. Jujur, kalau kita hidup seumur hidup dari lahir sampai detik ini, setiap keinginan selalu dikabul, jujur, kita jadi manusia yang tambah baik atau tambah kufur? Mana ngerti kita namanya sabar, mana ngerti namanya tawadu. Kalau misalkan setiap kepengen jadi. Puntennya anak camat aja bisa ngerasa mau ya lebih tinggi kastanya daripada orang-orang. Sedangkan Fatimah putri dari manusia yang paling mulia sepanjang manusia pernah diciptakan, putrinya Rasulullah, ngegiles gandum sampai tangannya perih-perih. Ketika dinikahi pun Ali bukan sahabat yang diuji dengan kekayaan. Mas kawinnya baju besi, baju perang dari besi, mau dipakai kemana? Ke pajak? Nggak mungkin perempuan solehah pakai baju besi gitu keluar. Nggak ada tengil-tengilnya, nggak sadar betul. Bahagia nggak dari situ. Musibah juga berarti tinggal berarti susunannya begini. Apapun yang membuat kita dekat sama Allah. Musibah berarti adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya motor hilang, tapi semenjak motor hilang jadi nggak bisa pergi nongkrong, paling dekat sama rumah masjid. Pertolongan tuh demi Allah, motornya hilang itu. Kenapa kita nggak suka? Ya di hati kita bahagianya masih main, belum Allah, udah kita aja. Izin ya, dulu naudzubillah, pokoknya bisa ada ceritanya berangkat sampai ke Thailand karena sebelum berangkat ke Thailand ujian kesempitan, ayah bangkrut, usahanya gurung tikar, beliau juga sakit, saya anak pertama dari 4 bersaudara, pengen bantuin orang tua tapi nggak berdaya gitu, ngelihat teman-teman jadi ngerasa kayaknya bahagia itu di duit. Karena lemahnya iman dan kurangnya ilmu, berangkatlah ke sana. Dan memang dibukakan seolah kayak Allahnya kayak pengen nyobain, nih cobain tuh duit. Ya nggak, salah dulu aja sendiri. Ternyata kalau judulnya memang masih dunia, senikmat-nikmatnya juga kita cobain tiap hari, mati rasa. Cobalah buka restoran baru di Siantar, rame biasanya. Tapi kalian cobain makanan yang sama setahun penuh sehari 3 kali, bosen, gumoh bisa-bisa. Sama terima uang, hari ini terima uang 80 juta, seneng nggak? Tapi tolong ngerasain terima 80 juta setiap hari, pasti biasa aja. Beneran, akan ada harinya mati rasa. Jadi singkat cerita, dengan akhirnya yang wow udah sampai berbusa cerita itu di podcast beres, tapi bacain janji Allah tentang hijrah, tentang tobat sambil perjalanan menuju pulang, sambil masih ada sisa uang dari sana. Meskipun
meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu, tapi haram ya, nggak bisa dipakai apa-apa. Tapi niatnya, waduh, katanya kalau hijrah begini, katanya kalau tobat begini, wah, modal usaha ada, wah saya pasti berhasil nih kayaknya di Indonesia nih, pasti meledak saya, meledak ya. Jangankan nyari bisnis, begitu nyampe langsung ada yang datengin. Akhirnya lu pulang, Dok, katanya nggak mau balik lagi ke sana ya, mau menetap di Indo. Ternyata teman dari kecil, sok menggali kenangan lama, emang temen ya. Nih, gua ada peluang, lu mau ngapain di Indo? Gua mau nyampein ini nih peluang, lu tinggal investasi segini, nanti tiap bulan keuntungannya segini, coba menguntungkan bukan? Setahun balik modal, setelah setahun tinggal, wah segala macam dah janji-janjinya, dengan segala macam lengkap dipresentasikan itu mah, pakai ada powerpointnya segala macam. Kata saya, apa ini jawaban dari hijrahku? Ya udah, ternyata mungkin saya nggak bisa ngomong sama Allah, tapi suka ngelamun kayak begini. Mungkin kata Allahnya begini ya, katanya mau tobat, masa uang haramnya masih disimpan, tapi gak sanggup ya ngebuang semuanya ya. Iya ya Allah, maaf, terlalu melekat di hati. Tahu haram, tahu dimakan jadi dosa, cara ngedapetinnya aja udah jadi dosa. Tahu kalau makan uang haram itu asa. Dalil-dalil ini udah ngerti apa, nggak usah disebut lagi. Tapi masa dibuang ya Allah, duit segitu banyak, beneran gitu ngerasanya. Mungkin kata Allahnya, oh tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Ya akhirnya jadi banyak ditolong lah. Siapa yang pada nolong? Tukang tipu datang semua gitu. Yang tadi, yang nawarin bisnis, begitu ditransfer dari hari itu sampai detik ini batang hidungnya belum terlihat lagi. Entah kemana itu orang. Dicariin ke rumahnya orang tuanya juga nggak tahu. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut. Sampai intinya mulai lagi dari nol. Datang ke rumah Teh Yunda dari jualan kaos kaki. Di Bandung ada namanya Car Free Day ya, jadi mobil nggak bisa lewat situ, itu di Dago. Saya duduk di situ di emperan trotoar. Kalau ada pengajian izin datang, bukan ceramah, tapi ke DKM-nya, ke takmirnya, boleh nggak izin jualan kaos kaki di sini? Siapa tahu ibu-ibu pada beli. Pula. Jadi nggak boleh pada jualan, pada keluar bebas. Dan satu-satunya lowongan yang tambah banyak ketika pandemi cuman kurir, nganterin paket. Kerjalah di JNT, naik motor bawa paket, ngetokin pintu, tok. Nah, sering belajar. Repot ya. Dan dulu ketika datang nggak ada yang begitu buka pintu, yang nganterin kok Denis? Enggak, siapa lu ya? Lempar aja, orang nggak mau ketemu kan pandemi. Sampai jalan lupa, dia kan COD, belum ditagih, harus nalangin, repot. Tapi singkat cerita intinya mah adalah ngambek. Apa-apaan ini, hijrah apaan ini? Percuma udah nonggeng, udah sujud, udah ninggalin, mending balik lagi di sana. Habis-habisan gak jelas kayak begini. Ya. Mana semua janji yang katanya hijrah tobat itu, bla bla bla. Tapi setelah diterusin, nah akhirnya waktu itu sampai di satu titik, oh iya ya, ini tuh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Buang sendiri nggak sanggup tadi katanya. Terus apa jadinya hijrah sambil makanin duit haram? Ya udah ditolong, diambilin sama orang, nggak sanggup kan buang sendiri, ya udah. Tapi akhirnya iya ternyata itu pertolongan. Tapi garis besarnya, garis bawahnya adalah kenapa saya ngambek? Sederhana, Tuhan saya duit, udah gitu aja. Kudu ngaku di hadapan Allah. Karena sebelum-sebelumnya ketinggalan sholat nggak pernah nangis, bahkan nggak ngerasa bersalah sengaja ninggalin sholat. Tapi giliran kehilangan duit baru nangis sedih ya kan, di hatinya apa? Ilahnya duit, udah gimana lagi. Dan selagi ilahnya masih belum Allah, serah beneran, nggak akan bisa. Nih, ini benda ini namanya mikrofon ya. Benda ini bermanfaat tidak? Kalau nggak ada ini mungkin nggak kedengeran sampai ya. Tapi
Tapi kalau benda sebermanfaat ini melekat dengan tangan saya, nempel terus kayak begini, nggak bisa lepas, susah. Saya mau makan susah, mau salaman susah, mau mandi susah, mau cebok apa lagi. Padahal bermanfaat. Segini ngelekatnya di tangan, apalagi di hati. Makanya ternyata lagi diajarin, oh mau bahagia, ya bahagia ya caranya satu, ya itulah. Agama lain nama agamanya biasanya nama Tuhannya ya. Kalau Islam kan nama agamanya bukan agama Allah, tapi nama agamanya Islam. Yang kalau secara bahasa aslama yuslimu, berserah, melepas, mau bahagia, lepasin semua yang ada di hati, tinggal pemilik segala. Masalahnya namanya proses ngelepasin, nempelnya udah kepalang lama. Ibu nempelin perangko di amplop, udah ditinggalin, ditempelin selama 2 hari, segitu 2 hari ya, apalagi kalau bertahun-tahun. Dicabutnya sobek nggak? Mau nggak mau sobek. Tapi kalau memang itu penyakitnya kan tetap harus dicabut. Karena anggaplah kita senang, alhamdulillah kok hari ini aku dapat uang 1 miliar. Gabung sama yang ngelihat punya uang 10 miliar, pengen dapat 10 miliar, 10 miliar dapat lagi, ketemu teman punya 1 triliun, gitu aja terus. Jujur, siapa yang dulu waktu sekolah, yang penting mas saya bisa kuliah. Begitu mau lulus kuliah, yang penting saya mah bisa kerja deh, nggak apa-apa di bawah UMR juga. Begitu udah kerja, kalau tahun depan saya nggak UMR, saya mendingan resign. Selalu naik kan kepengen kita. Enggak, percayalah. Kalau sekarang kalian ngerasa, enggak kok, kayaknya saya punya uang 10 miliar udah bahagia. Enggak, nanti cobain kalau udah punya duit segitu, kalian pengen lebih pasti. Karena Nabi udah ngingetin, ini manusia itu salah satu sifat dasarnya, sebelum tanah nyampe ke kerongkongan, karena kita udah mati dikubur, kita dikasih gunung segede gunung Uhud, emas segede gunung Uhud 1, juga pengen gunung emas yang kedua. Sebelum udah penuh nih sama tanah. Ya, makanya justru dilepasin kemelekatannya. Walaupun kadang harus nyakitin kita, nggak apa-apa. Sehingga akhirnya orang selevel sahabat aja sampai nanya kok. Al-Baqarah 155 misalkan, walanabluwannakum bisyai, al-ayah, atau di 214 mereka sampai bertanya, mata nasrullah, di mana pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah datang. Ini yang nanya sahabat loh. Segitu dekatnya dengan Nabi, segitu tinggi keimanannya, mereka aja sampai nanya, kok kita nggak ditolong-tolong. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Ditutup tapi di 155-nya, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang dikasih kabar gembira? 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang ditimpa apapun, dia akan berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi justru dengan akhirnya lepas, udah nggak ada apa-apa di hati, jadi gak nemu saya mau kecewa gara-gara apa lagi. Karena kalau tadi Koko bilang terima 80 juta hari ini bahagia, tapi terima 80 juta per hari, nanti lama-lama mati rasa, kehilangan juga begitu. Hari ini hilang duit 1 juta, kesel. Tapi besok hilang 1 juta, lusa hilang 1 juta, 3 hari lagi hilang 1 juta, begitu terus sepanjang tahun, sama akan mati rasa. Oh, hari ini rugi berapa? 1 juta. Kemarin juga gitu, diketawain. Biasa, saking kebiasaannya. Sampai orang ada yang bikin lagu terlatih patah hati. Ya. Saking kebiasa, aku dikhianatin lagi. Ya udah ya, kemarin juga gitu, sampai jadi lelucon. Kita tuh, hati kita tuh Masya Allah bisa adaptasi ngadepin itu semua. Cuman kan kadang kita yang buka pintu untuk membiarkan itu melekat. Sedangkan semakin banyak kemelekatan, semakin kami sulit bahagia. Iya benar, hari ini kita bilang, enggak kok, kayaknya kalau aku punya toko emas aku bahagia. Kalau kita punya toko emas, gabungnya sama yang punya toko emas. Tahu-tahu kita ngelihat, yang lain punya 5 toko, saya cuma 1. Berasa kurang lagi. Tapi kalau misalnya akhirnya udah dilepas, dan kadang ya prosesnya kayak tadi, nggak semuanya, biasanya tidak menyenangkan, tapi ya lagi dilepasin kemelekatannya sampai di satu titik di mana ya sudah lah, nggak apa-apa, sampai akhirnya nanti udah nggak ada lagi yang saya tuh udah bisa kehilangan apa lagi sih, duitnya udah nggak ada, di yang katanya ngaku-ngakunya sayang juga ternyata udah pergi dengan yang lain, udah meninggalkan, terus saya bisa kehilangan apa lagi.
Dan ketika akhirnya udah nggak ada siapa-siapa, dia ingat, oh yang ada tinggal sujud. Dan yang saya sujuti ini ternyata sejauh ini nggak pernah ninggalin. Dia mudah matiin kita kapan aja, tapi kok kita nggak mati-mati sampai detik ini. Yang ngomong aja banyak dosanya nih, tapi nggak mati-mati sampai sekarang. Bukan karena udah jadi baik, enggak, masih jauh. Allahnya aja kasih kesempatan. Karena kalau ada yang Allah gaya, biasa juga joget TikTok, sekarang ngaji. Jawab. Jadi datang ke pengajian itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen, berhasil nggak? Nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya kita bisa apa? Ngaji itu bukan tanda orang soleha, tapi baru pengen jadi soleha. Berhasil nggak? Sama, nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong, kita nggak bisa apa-apa. Yang kita tahu, kalau Allah udah benci sama kita, mudah bagi Allah matiin kita kapan aja. Lagi WA-an sama yang bukan mahram, soswit-soswitan, itulah dia kadang anehnya ya. Megang anjing dibilang najis, megang yang bukan mahram dibilang romantis, sih kurang ajar. Maka yuk pelan-pelan, nggak apa-apa, proses. Ada kutipan di kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam. Beliau menuliskan, seorang ulama yang bercerita, aku membiasakan diriku 20 tahun sholat tahajud, baru aku merasakan nikmatnya tahajud. 20 tahun, ini ulama ya, selevel yang udah paham ilmu, ngerti agama, tapi baru ngerasain tahajud itu nikmat. Bagi beliau aja 20 tahun. Kadang kalau kita baru hijrah, ya Allah 3 bulan, masih ngerasa sholat berat, puasa berat, datang ke pengajian masih berat, atau nggak apa-apa, proses. Yang pasti kalau misalnya Allah udah nggak suka sama kita, kita gampang mati lagi maksiat. Kan proses, nambah keyakinan juga proses ya. Karena saya ngaji itu yang nambah tuh 2, biasanya nambah ilmu sama nambah yakin. Masalahnya kalau nambah ilmu sekarang gampang, kita kan punya Google, asal punya kuota sih ya, tapi kan bisa hotspot ke teman ya, pinjem dah buat googling dalil, dikasih biasanya ya, tapi sekalian push rank ya. Maka ilmu bisa dicari, ditambah. Ulama-ulama yang bahkan sudah wafat pun masih ada kalau mau dicari di internet. Ceramahnya Buya Hamka masih ada. Kalau beliau wafat, seingat saya tahun 1982. Kita aja lah wafat lebih dahulu beliau, tapi mau dicari ceramahnya masih ada ya. Kiai Haji Zainuddin MZ masih ada ceramahnya ya, Masya Allah. Nah, yang mahal itu nambah keyakinan. Karena saya ini jujur ya, semua orang yang selingkuh, kira-kira dia tahu nggak kalau selingkuh itu nggak boleh? Tahu dong. Nggak ada misalkan dia tidur sama istri orang, digerebek di hotel, ditanya, abang kenapa selingkuh bang? Dia jawab, oh tidur sama istri orang itu nggak boleh. Ini saya baru tahu. Ya udah deh, maaf, nggak lagi. Ada gitu yang kayak gitu? Enggak, mereka juga udah pada tahu. Punten, sampai diundang ke kementerian, diundang ke majelis nikah, kau tolong sampaikan tentang judi, pemberantas judi online kadang. Sampaikan hukumnya. Terus saya, apa yang harus disampaikan? Masalah hukum mereka pasti udah pada tahu. Cuman kan yang kurang yakinnya. Mereka nggak cukup yakin kalau rezekinya itu dijamin Allah, bahwa dirinya dilarang mati sebelum rezeki yang Allah janjiin. Kalau selagi dia masih di alam rahim, kalau itu belum dia terima semua, dia tuh nggak boleh mati. Dia nggak yakin, dia berani ngambil yang haram. Suami pelit ke istri, mungkin nggak cukup yakin kalau ngasih ke istri Allah ganti berkali-kali lipat. Mau direkam Bu buat kasih ke suami? Kalau belum nikah, stok aja stoknya. Masya Allah. Udah, kalau mau kodimahnya gitu aja ya. Kita pengen banyakin tanya jawab ya. Jadi nanti silakan acungkan tangan, kita ngobrol. Nanti yang pilih panitia, atau mungkin nanti dipilihin yang kelihatannya paling menderita wajahnya, yang lebih tertekan gitu ya. Silakan dikembalikan dulu pada siapa saja, silakan.